Perkenalkan, nama saya Putri Angel Sinaga dengan NIM 200301262 dari kelas IT 5. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi yaitu tentang perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu tentang pengertian mekanisasi pertanian, yang kedua tentang sejarah mekanisasi pertanian, yang ketiga peranan mekanisasi pertanian, yang keempat keunggulan mekanisasi pertanian, yang kelima kelemahan mekanisasi pertanian, dan yang keenam adalah alat-alat mekanisasi pertanian. Pengertian mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan produktivitas lahan, dan menurunkan ongkos produksi. Penggunaan alat dan mesin pada proses produksi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas hasil, dan mengurangi beban kerja petani. Mekanisasi pertanian diartikan sebagai pengenalan dan penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Bantuan yang bersifat mekanis tersebut termasuk semua jenis alat atau perlengkapan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, motor bakar, motor listrik, angin, air, dan sumber energi lainnya. Secara umum, mekanisasi pertanian dapat juga diartikan sebagai penerapan ilmu teknik untuk mengembangkan, mengorganisasi, dan mengendalikan operasi di dalam produksi pertanian. Ilmu mekanisasi pertanian adalah bagian dari industri pertanian hari ini yang penting karena produksi yang efisien dan pengolahan bahan-bahan tergantung pada mekanisasi. Sejarah mekanisasi pertanian di Indonesia. Pada waktu sekarang, masyarakat semakin maju. Manajemen sistem mekanisasi pertanian menjadi suatu sistem yang lebih rumit yang merupakan perpaduan antara faktor teknis, ekologis, dan sosial kultural masyarakat. Karena itu, konsep pengembangan sistem mekanisasi pertanian harus dilakukan berdasarkan keselarasan interaksi antara keempat subsistem, yaitu yang pertama subsistem budaya atau pola pikir, yang kedua subsistem sosial ekonomi, yang ketiga subsistem artefak maksimal dengan teknologi termasuk di dalamnya, yang keempat subsistem bukan manusia atau non-human subsistem. Nah, kebijakan perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia sampai kini masih berasaskan satu konsep sentralisasi yang tidak utuh. Sementara pada kondisi saat ini, potensi dan kebutuhan akan pengembangan mekanisasi pertanian secara desentralisasi sangat diperlukan. Nah, apalagi mengingat beragamnya kondisi lingkungan strategis, sehingga diperlukan pendekatan sistem transformasi sosial kultur masyarakat. Dekade 1950 sampai 1960. Pada tahun 1950, Jawatan Pertanian Rakyat pindah ke Jakarta sehubungan dengan dibentuknya negara Indonesia Serikat atau RIS. Nah, kegiatan mekanisasi pertanian ditandai dengan pemanfaatan alat mesin pertanian peninggalan pemerintah Belanda dari Rice Estate di Sekon, Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Rice Estate Kumbe di Kruik, Merauke, Papua sebagai model awal atau cikal bakal pengembangan mekanisasi pertanian modern di Indonesia. Tujuan penerapan mekanisasi pertanian pada waktu itu adalah meningkatkan tenaga kerja di bidang pertanian. Nah, diantaranya dengan penggantian bowong, artinya kebo uwong, yaitu tenaga manusia yang dikerbaukan, atau sebagai penarik bajak atau garu dalam pengolahan tanah untuk diganti dengan tenaga hewan atau mesin. Dekade 1960 sampai 1970, pada periode ini pengembangan alat mesin pertanian mengalami pergeseran dari penggunaan alat mesin pertanian besar menjadi lebih kecil seperti traktor tangan untuk pengolah tanah, pompa air, dan penggilingan padi atau rice milling unit. Nah, pada perusahaan yang berkiprah dalam pengembangan alat mesin pertanian pada periode ini, antara lain PT Rutan, CV Karya Hidup Santoso atau KHS, PT Padi Traktor, PT Kapin, dan PT Yamindo. Traktor tangan Kobuta yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah Kobuta
KMB 912 PK. Nah, selanjutnya pada tahun 1969 didirikanlah PT Kobuta Indonesia di Semarang. Pada periode 1970 sampai 1980, pada periode ini mekanisasi pertanian lebih berkembang karena adanya masukan ilmu dan teknologi. Nah, ini ditanda dengan adanya sejumlah studi teknik pertanian. Di antaranya adalah studi beban tahanan spesifik tanah, survei kebutuhan alat mesin pertanian di Indonesia, dan studi konsekuensi mekanisasi pertanian untuk petani kecil. Nah, pada tahun 1974, peralatan mesin pertanian mulai dirintis oleh NV Haji Kala dengan mendatangkan traktor mini 12,5 HP merek Kobuta. Nah, kemudian PT Antara NCO juga memasarkan traktor mini 13 HP merek Satoh, dan PT Andipa memasarkan traktor mini 15 HP merek Sibaura. Konsep pengembangan alat mesin pertanian secara selektif dan spesifik lokasi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori wilayah. Yang pertama, wilayah maju, yang kedua, wilayah berkembang, yang ketiga, wilayah semi berkembang, dan keempat, wilayah yang terbatas. Untuk dekade 1980 sampai 1990. Nah, pengembangan mekanisasi pertanian pada awal periode ini diwarnai dengan meningkatnya peran swasta dan makin efektifnya kerjasama antar pihak Departemen Pertanian Pusat dan Daerah, serta kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan pihak lain yang terkait makin kuat. Nah, pada tahun 1981 sampai 1982 dikembangkan mesin pelontok padi atau power thresher atau tipe IRRI yang telah dimodifikasi. Pertama kali dibuat oleh Bengkel Dragon, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di samping itu, petani juga telah menggunakan traktor tangan, pompa air, dan sprayer untuk membasmi hama penyakit tanaman. Dekade 1990 sampai 2000. Model matriks pemilihan tingkat teknologi Alsintan adalah suatu model sistem pendukung pengambilan kebijakan Decision Support System atau DSS. Model ini dikembangkan untuk membantu pemilihan tingkat teknologi Alsintan yang sepadan dengan kondisi wilayah penerapannya serta rekomendasi sistem pengelolaannya. Berdasarkan model matriks tersebut, selanjutnya dikembangkan peta kesepadanan tingkat teknologi Alsintan untuk lahan sawah potensial di Indonesia. Dekade 2000 sampai 2010. Pada tahun 2001 berdiri Direktorat Alat Mesin Pertanian di bawah Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air atau PLA. Kemudian pada tahun 2006 berubah status di bawah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau TSP. Direktorat itu mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pengembangan sistem mekanisasi pertanian melalui kebijakan pengembangan, pengawasan, kelembagaan alat dan mesin pertanian di Indonesia. Pada tahun 2002, Balai Besar Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian berganti nama menjadi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Nah, sampai kini Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penelitian, perekayasaan, dan pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia. Nah, pada tahun 2005, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian melalui serangkaian penelitian dan perekayasaan untuk modifikasi, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di bidang mekanisasi pertanian di beberapa agroekosistem dominan di berbagai provinsi di Indonesia. Pada 2010 sampai sekarang. Di era pemerintahan Jokowi JK, penerapan mekanisasi pertanian meningkat sangat banyak jumlahnya. Menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, peningkatannya terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Nah, penerapan mekanisasi pertanian telah memberikan dampak pada penambahan luas tambah tanam 630.000 hektar dan terjadi peningkatan produksi padi dari 70,8 juta ton pada tahun 2014 menjadi 75 juta ton pada tahun 2015.
Jagung dari 19 ton naik menjadi 19,8 juta ton di tahun 2015 dan kedelai dari 954.997 ton naik menjadi 982.967 ton pada tahun 2015. Nah, peranan mekanisasi pertanian. Setiap perubahan usaha tani melalui mekanisasi didasari tujuan tertentu yang membuat perubahan tersebut bisa dimengerti, logis, dan dapat diterima. Diharapkan, perubahan suatu sistem akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan dan sesuatu dengan tujuan dan sesuai dengan peranan mekanisasi yang diharapkan. Secara umum, peranan mekanisasi pertanian adalah yang pertama mengurangi kejerihan kerja dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja manusia. Terus yang kedua mengurangi kerusakan produksi pertanian. Dan yang ketiga menurunkan ongkos produksi. Yang keempat menjamin kenaikan kualitas dan kuantitas produksi. Yang kelima meningkatkan taraf hidup petani. Yang keenam memungkinkan pertumbuhan ekonomi subsistem atau tipe pertanian kebutuhan keluarga menjadi tipe pertanian komersil atau commercial farming. Keunggulan mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian yang tepat berperan sangat signifikan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian serta pengolahannya. Mekanisasi pertanian mencakup keunggulan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan produktivitas pertanian, kemudian berdampak sistemik pada kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan bahan produksi masyarakat. Nah, mekanisasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengolahan lahan yang terbaik, mengurangi kehilangan hasil, serta meningkatkan ketepatan waktu dalam aktivitas pertanian. Selama musim tanam dan musim panen, permintaan tenaga kerja sangat besar. Dengan menggunakan alat dan mesin pertanian, pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan tenaga kerja manusia dapat dialokasikan untuk pekerjaan lain. Terus, pengembangan mekanisasi pertanian dan teknologi pasca panen yang mampu memberikan kontribusi optimal kepada pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Kelemahan mekanisasi pertanian. Dinamika perubahan yang mewarnai perkembangan agribisnis akan berpengaruh pula pada ciri alsintan yang dibutuhkan. Selain itu, ada pula kelemahan lain dari mekanisasi pertanian, diantaranya yaitu yang pertama pemodalan. Umumnya petani di Indonesia mempunyai lahan yang relatif sempit dan kurang dalam pemodalannya, sehingga tidak semua petani mampu untuk membeli alsintan pertanian yang harganya relatif mahal. Nah, yang kedua, kondisi lahan. Topografi lahan pertanian di Indonesia kebanyakan bergelombang dan bergunung-gunung sehingga menyulitkan untuk pengoperasian mesin-mesin pertanian, khususnya mesin prapanen. Nah, yang ketiga, tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di Indonesia cukup melimpah atau banyak. Oleh karena itu, bila diganti dengan tenaga mesin, dikhawatirkan menimbulkan dampak pengangguran. Yang keempat, yaitu tenaga ahli. Kurangnya tenaga ahli atau orang yang kompeten dalam menangani mesin-mesin pertanian. Mengingat hal tersebut, terutama poin nomor 3, maka pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia menganut azas mekanisasi pertanian selektif, yaitu mengintrodusir alat dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Prasyarat alat dan mesin pertanian agar mampu memberikan dukungan kepada sistem agribisnis adalah tumbuh sesuai dinamika akar rumput karena harus berpihak kepada kepentingan rakyat atau berkerakyatan, tetapi juga terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi untuk mampu bersaing. Yang pertama, memberikan kepastian secara kuantitatif terhadap hasil yang diproduksi dan dibutuhkan oleh pelaku agribisnis pada saat yang tepat dan menjamin efisiensi dalam pengolahan sumber daya yang digunakan. Yang kedua yaitu kesepadanan.
dengan aspek-aspek teknis seperti lahan, iklim, karakteristik komoditi sehingga dijamin tercapainya produktivitas kerja, efisiensi energi dan kualitas produksi yang dihasilkan. Nah, yang ketiga pengembangan al-sintan selaras dengan dinamika sosial ekonomi dan peranata budaya setempat sehingga tidak menimbulkan dampak pergeseran tenaga kerja yang terlalu cepat dan dipaksakan. Nah, yang keempat perlunya suatu standar mutu baik nasional maupun internasional yang diikuti untuk menjamin terwujudnya kualitas hasil pertanian yang kompetitif. Nah, selanjutnya adalah gambar alat dan mesin mekanisasi pertanian. Nah, berikut adalah gambar alat atau bukan mesin ya. Ini adalah alat yang digunakan zaman dahulu untuk mengolah tanah seperti cangkul, bajak kerbau, garu, dan cetok. Nah, berikutnya adalah alat pengolahan tanah modern. Nah, kalau pengolahan tanah modern ini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama itu pengolahan tanah pertama. Nah, pengolahan tanah pertama ini bisa menggunakan yang pertama itu bajak singkal ya, atau moldboard plow, yang kedua itu bajak piringan atau disc plow ya. Nah, yang ketiga bajak rotari atau bajak putar atau rotary plow. Terus yang keempat bajak pahat atau sisal plow ya. Dan yang kelima adalah bajak tanah bawah atau subsoil plow. Nah, yang kedua adalah pengolahan tanah kedua, bisa menggunakan alat garu atau harrow, garu paku, garu pegas, dan garu rotari. Selanjutnya garu khusus, terus land rollers, dan pulverizer. Terus selanjutnya mesin pembuat kair atau guludan. Nah, berikut adalah alat pemanen padi secara tradisional yaitu dengan menggunakan ani-ani dan sabit. Terus selanjutnya adalah panen padi secara semi mekanis yaitu dengan menggunakan mesin paddy mower dan mesin reaper. Selanjutnya panen padi secara mekanis yaitu menggunakan half feeding tipe combine harvester. Terus yang kedua wall feeding tipe combine harvester. Sekian dan terima kasih.